Halo, Cancer. Halo, Cancer. Oke. Halo juga, crosswatcher yang lagi mantau Cancer ya. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya berchart Cancer. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang siapa dirimu yang sesungguhnya dan yang akan ditakdirkan untukmu, Cancer ya. Kita lihat prediksi tentang dirimu yang sebenarnya dan takdir kamu gitu ya. Oke, terima kasih. Tara. Wah. Jadi aku ngerasa ya, sebenarnya kamu itu orang yang dituntut di dalam keseimbangan gitu. Jadi kalau ada di kehidupan kamu yang tidak seimbang, itu akan diseimbangkan oleh Tuhan, oleh semesta gitu ya. Misalnya kayak mungkin teruntuk kalau kamu itu positif ya. Kalau misalnya kamu baik, ya kamu boleh aja baik sama orang. Tapi kan orang harusnya seimbang lah sama kamu. Orang harusnya kayak memperlakukan kamu dengan baik juga gitu. Ya, begitupun sebaliknya ya. Jika ada orang yang pernah baik sama kamu, ya, jika ada orang yang pernah memperlakukan kamu dengan istimewa, ya mungkin kamu akan diseimbangkan gitu untuk memperlakukan orang itu dengan perlakuan yang sama gitu. Dan aku ngerasa ada beberapa dari kita ya, di dalam hidup kita ini ada takdir seperti pembayaran karma gitu. Jadi kalau karma itu tentang tabur tuai. Nah, karma ini juga bisa tentang karma masa lalu, karma orang tua juga bisa, karma keluarga juga bisa, karma leluhur, kakek nenek moyang juga bisa gitu. Jadi kita turut andil di dalamnya, turut andil atau turut berperan ya membayar karma itu. Jadi ya nggak heran hidup kita tuh kayak ya seperti luar biasa lah jatuh bangunnya ya. Luar biasa banget ketika jatuh banget, terpuruk banget, ngerasa sakit itu sakit banget gitu. Ya mungkin di dalam itu pembayaran karma ya, bisa karma diri sendiri ataupun ya itu tadi kayak leluhur, keluarga ataupun orang tua. Nah, tapi untuk kita yang mempunyai peran ya membayar karma seperti itu, ya kita akhirnya dapat berkah di masa depan begitu ya. Nih, pada akhirnya kamu itu bisa menemukan pintu untuk keluar dari semua masalah ini, dari semua kepedihan ini ya. Pada akhirnya kamu itu bisa menjemput rasa kebahagiaan. Kamu pada akhirnya bisa memperoleh kebahagiaan. Ya minimal bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Gitu ya. Dan aku ngerasa memang kamu ini orangnya sensitif banget ya. Namanya juga elemen air gitu ya. Elemen air seperti Cancer itu sensitif. Cuma sensitif ini ya
harus bisa dikendalikan. Jangan terlalu berlebihan ya. Karena kalau sensitif berlebihan itu bisa menjadi toksik gitu, bisa menjadi racun, bisa menjadi bumerang untuk kita. Jadi memang hal-hal yang berlebihan ya itu nggak enak gitu ya. Itu sih. Jadi jangan terlalu mudah terbawa perasaan. Jangan mau terlalu dalam di dalam perasaanmu itu. Jangan tenggelam terlalu dalam di dalam perasaanmu itu. Ya begitu juga ya, jangan tenggelam di dalam pikiran sendiri. Jangan tenggelam berlebihan di dalam pikiranmu sendiri ya. Ingatlah bahwa perasaan kita, pikiran kita itu tidak selamanya benar ya. Ya mungkin lebih kayak dengerin intuisi ya, dengerin kata hati. Lagi pula ya, kamu punya intuisi bagus sih. Cuma apa ya? Mungkin sensitivitas yang berlebihan itu seperti mengguncang gitu ya, pikiranmu, perasaanmu. Jadi ya segala sesuatu kamu dalami pakai pikiran, pakai perasaan. Padahal intuisi kamu bekerja gitu. Oke? Dan aku ngerasa ada kalian ya, sebenarnya pada akhirnya hidup kamu bisa kok dapat kelimpahan ya. Kalau kamu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kayak misalnya ya udahlah ya, mungkin kalau mau baik sama orang tulus-tulus aja ya, berkorban sama dia, sama teman, berkorban pada keluarga, pada siapapun, ya tulus-tulus aja. Ya kalau kamu tanamkan nilai-nilai kebaikan gitu ya, hidup kamu akan melimpah gitu. Dan aku ngerasa ya sebenarnya banyak orang mau melirik kamu ya. Banyak orang yang sebenarnya bisa baper loh sama kamu, bisa terbawa perasaan dengan kamu, mungkin dari cara kamu melihat ya, dari tatapan matamu, dari senyumanmu ya. Kamu kan manis gitu kan ya, banyak Cancer sebenarnya orang yang manis ya, tatapan matanya bikin baper, bikin terbawa perasaan. Atau ketika kamu bicara, ketika kamu bertutur kata, ketika kamu lakukan ini, lakukan itu, ya banyak orang terpesona gitu ya. Banyak orang yang apa ya, melirik kamu sebenarnya. Entah kamu sadari atau enggak ya, ada saja jatuh hati sama kamu, ada aja suka sama kamu gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Jadi aku ngerasa ya, sebenarnya kamu ini mau memendam kesedihanmu sendiri, atau kamu pendam perasaanmu sendiri gitu. Oke. Nah ini dia. Entah kenapa ya, sebenarnya kamu itu baik orangnya ya. Sebenarnya kamu orangnya baik, memiliki cinta, memiliki kasih sayang gitu. Cuma kayak banyak isu di dalam dirimu ya. Sorry to say, maaf ngomong kayak gitu. Mungkin beberapa ya, tapi ada Cancer seperti itu, entah sadar atau enggak ya, mempunyai banyak isu. Ada masalah di dalam diri sendiri gitu. Memang sih masalah dalam diri sendiri ini faktornya bisa dari luar juga ya. Kayak misalnya ya gimana, aku tuh payah, aku tuh ribet. Ya ini karena ya aku misalnya punya inner child ya. Aku punya masa lalu, masa kecil yang menyedihkan misalnya. Atau ya bagaimana ya, namanya juga dulu kan keluarga aku beginilah, orang tua aku memperlakukan aku seperti ini, seperti itu. Dulu teman-temanku beginilah, begitulah, masa lalu aku begini, begitu. Nah, ya itu mempengaruhi karakter kamu, mempengaruhi pikiranmu, perasaanmu. Makanya aku bilang
Ya, itu semua membuat kamu punya banyak isu, ya. Kamu punya banyak problem di dalam dirimu sendiri. Contohnya apa ya? Misalnya terlalu sensitif berlebihan, ya. Ya sebenarnya sensitif nggak apa-apa. Ya namanya juga elemen air. Cuma kalau berlebihan ini nih, itu kayak racun buat kamu. Misalnya kayak apa ya? Aku tuh mudah terluka, aku tuh mudah kecewa, aku tuh gimana ya? Aku nggak mau ngerasain sakit. Kayaknya aku nggak mau gitu, nggak mau hatiku ini kenapa-kenapa gitu. Ya akhirnya muncul tuh rasa trust issue, ya susah percaya sama orang, ngerasa bahwa ya gimana, kan dulu aku begini, keluargaku begini loh, temenku masa laluku ya segala macem lah. Jadi aku trust issue banget gitu, susah percaya sama orang gitu. Terus apa lagi ya, ya insecure gitu, aku tuh insecure loh, mudah minder gitu, aku minder. Ya gimana ya, insecure itu kan kayak ngerasa pokoknya aku pengen aman, aku pengen di zona nyaman, aku tuh maunya ya aku aman dan nyaman. Makanya beberapa ada yang maunya cari aman di zona nyaman gitu, jadinya kayak apa iya gitu-gitu aja gitu kan. Ya itu semua isu gitu, itu semua problem di dalam diri sendiri, meskipun itu faktor-faktornya banyak ya gitu. Jadi ya kita bisa insecure lah, minder lah, kayak ngerasa gimana ya, sebenarnya ada momen kayak aku itu bisa suka atau tertarik sama seseorang, ya intuisiku bilang aku connect sama dia, kata hatiku bilang aku sayang sama dia, aku cinta dengan dia, aku cocok sama dia. Nah ada kok momen kayak gitu, intuisiku mengatakan ya aku ada koneksi nih misalnya sama seseorang. Nah cuma aku tuh banyak isu ya, mulai dari gimana ya, aku sensitif banget, insecure banget, terus aku apa ya, pokoknya minder gitu, aku kayak susah percaya, apalagi udah pernah kecewa, udah pernah inilah itulah. Terus aku kayak aku tuh nggak siap gitu untuk gagal, aku nggak siap akhirnya aku terluka, aku nggak siap kayak gitu, aku nggak siap sakit lagi gitu. Ada beberapa seperti itu, akhirnya ya udah kehilangan kesempatan-kesempatan itu. Kayak misalnya ya bisa aja ujungnya kamu bisa sedih, bisa menyesal mungkin, atau bisa merasa bersalah atau apalah gitu aku rasanya ya. Tuh iya sedih juga gitu ya. Ini kan ada rasa bersalah lah, takut ditolak, berharap keajaiban, berarti pasrah-pasrah aja gitu. Terus bingung sendiri, ngerasa korban. Nih, bingung lagi. Ya gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya ya udah, kita sadar lah gitu. Kita harus ada kesadaran. Kenapa ya kok kayak gitu-gitu aja perputaran hidup ini gitu. Ya, kan kamu bisa lihat di sini kartunya ya. Mulai dari rasa bersalah, kayak gimana ya, namanya banyak isu, takut ditolak, pasrah aja sama keajaiban. Ya apa iya pasrah gitu aja kan, padahal kita manusia harus berusaha juga untuk membuat sesuatu terjadi, untuk memiliki sesuatu, memiliki seseorang itu harus berusaha ya. Tapi tenggelam di dalam kebingungan, merasa korban, bingung lagi ya. Ya akhirnya ada yang kayak ujungnya fokusnya ke udahlah ya, fokusnya ke hal-hal yang berbau realita. Itu apa, kerja, terus apa, uang gitu, fokusnya pada akhirnya ke sini nih ya, seperti itu. Tapi akhirnya ngerasa kayak kurang juga ya, aku kan juga butuh cinta. Aku butuh kasih sayang gitu. Nah aku pengen hidup bersama orang yang aku cinta, orang yang aku sayang. Atau kayak ya bisa aja orang sayang sama aku, orang cinta sama aku, tapi kan aku juga pengen gitu ya, aku pengen dicintai orang yang aku cintai gitu.
Ya pengennya sih mencintai dan dicintai gitu. Pengennya kayak ya hidup bersama orang yang kita cintai, dan orang itu ya cintalah sama kita. Maunya seperti itu sebenarnya. Tuh. Jadi aku ngerasa ada ya seperti itu. Semoga ngerti ya, semoga paham. Ya, soalnya gini ya, memang sih ada aja orang yang pernah menyakiti kita. Ada orang yang pernah bikin kita kecewa. eh Cuma ya kita itu kayak nggak bisa loh mengendalikan orang-orang. Ya, yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Jadi kalau ada situasi, ada siklus yang kayak gitu-gitu aja, ya kita harusnya bertanya-tanya, ini kenapa sebenarnya? Apa masalah di dalam diri saya gitu, ya? Ya soalnya kita kan nggak bisa ngubah orang. Yang bisa kita ubah ya diri sendiri, ya. Misalnya kayak, kenapa ya aku kalau dealing sama orang tuh atau menemukan orang yang beginilah, begitulah. Kayaknya ada orang bisa trust issue gitu sama aku. Nah, ya karena aku trust issue sama orang. Nah, itu kan kayak polanya sebab akibat. Contohnya kayak ya aku orangnya trust issue, tidak gampang percaya. Ya akhirnya aku menarik energi orang yang tidak gampang percaya gitu. Bisa juga aku orang insecure, aku minder, aku tuh takut kecewa, takut terluka. Akhirnya aku menarik energi orang yang insecure juga sama aku gitu ya. Mungkin ada ya sebab akibat seperti itu. Jadi kita benahi dulu diri kita, perbaiki dulu diri kita. Ya semoga kita dapat yang lebih baik. Atau kita menarik energi yang ya orangnya punya jiwa lebih baik gitu ya. Ini dia. Jadi sebenarnya ada itu pola sebab akibat. Tabur tuai itu ada. Jadi kalau kamu ngerasa aku pernah nih tersakiti, ya jujur aja, orang itu pun bisa suatu saat tersakiti gitu. Atau aku pernah loh ngerasain sakit dari seseorang itu. Ya seseorang itu juga ngerasa sakit gitu. Atau apa ya? Entah kamu sadari atau enggak dari tingkah lakumu, perbuatanmu. Ya kalau kamu ngerasa pernah nyakitin orang, ya suatu saat kamu tersakiti juga sebenarnya gitu. Oke. Ini banyak luka, banyak isu gitu ya di hidup kamu, aku rasanya. Cuma gini ya, siapapun itu tidak bertanggung jawab atas perasaanmu, ya. Mereka tidak bertanggung jawab atas masa lalumu, gitu. Jadi kita setiap orang itu bertanggung jawab dengan perasaan masing-masing, ya. Misalnya kayak gimana ya? Ya aku punya masa lalu juga sih nggak enak gitu ya. Dari keluarga, teman, orang masa lalu atau siapapun ya. Ada sih yang nggak enak ya, aku terima gitu. Tapi ya udah, itu kan ya tanggung jawab aku, ya sama kayak perasaan aku ini ya tanggung jawab aku. Masa aku maksa gitu orang harus ngerti aku banyak isu, orang harusnya peka, orang harusnya nyadar gitu, aku kan sensitif, aku kan insecure, orang harusnya paham gitu, aku nggak bisa diginiin digituin. Nah tapi masalahnya kalau kamu diam gimana, kalau kamu kayak tidak berekspresi gimana gitu. Ya syukur misalnya kamu itu kayak mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau kamu misalnya kayak diskusi dengan baik gitu dengan orang yang dealing sama kamu gitu. Tapi kalau kamu misalnya kayak ngebiarin gitu aja, memaksa orang untuk peka, pengennya orang orang itu kan maunya, dia itu maunya ya peka gitu. Tapi kan nggak semua orang bertanggung jawab gitu kan sama perasaan kita. Atau memang ya orang-orang itu nggak ada tanggung jawab, orang-orang itu nggak ada tugas untuk menyelami perasaan kita gitu, untuk mengerti perasaan kita ya. Jadi itu yang harus disadari sebenarnya. Jadi ya udah, handle dirimu sendiri ya. Ya kamu bisa baper sama orang karena kamu serahkan perasaanmu. Sama kayak kamu bisa kecewa sama orang karena kamu berekspektasi.
kamu itu berharap. Jadi ya itulah hidup. Siap berharap ya berarti siap dong kecewa gitu kan. Siap untuk jatuh cinta berarti siap juga untuk harus sakit hati. Karena ya begitulah hidup kan. Tuh sebenarnya. Oke. Dan aku ngerasa ini kalau kamu ya menanam nilai-nilai kebaikan, kamu akan mendapat keberuntungan. Gitu. Beberapa kalian diuji sebenarnya kebaikan kamu itu. Diuji sebenarnya kesabaranmu, ya. Makanya ada mungkin beberapa cancer atau banyak cancer ya. Itu percintaannya rumit sebenarnya, ya. Ada percintaan yang rumit aku rasanya. Ya mungkin ada banyak cancer punya koneksi spiritual dan itu nggak mudah loh, ya. Misalnya kamu punya twin flame, kamu punya soulmate, atau ada seseorang dia itu twin flame kamu sekaligus soulmate kamu, wah itu, ya tau lah ya rasanya gitu kan. Nah itu sih, itu nggak mudah ya. Banyak sebenarnya yang kayak percintaan cancer itu rumit gitu. Bisa rumit ini karena kita, ya bisa juga karena diri sendiri jadinya ya dia rumit, atau ya dianya rumit jadinya aku rumit gitu ya. Semua sebab akibat gitu ya. Oke, ini kamu bisa loh kayak suatu saat mencintai orang yang kamu nggak duga gitu, kamu nggak nyangka kamu cinta sama dia gitu. Misalnya apa iya gitu kan, apa iya saya ini sayang sama orang kayak gitu, apa iya saya mencintai orang seperti itu. Ya misalnya nih dia itu misalnya apa, dia bukan kriteria saya gitu, dia tuh beda atau apa, atau dia tuh kayaknya nggak mungkin gitu sama saya. Nah disitulah kayak apa ya, ada perjalanan spiritual. Kamu disadarkan tentang cinta, tentang kasih sayang, ketulusan, kesabaran, keyakinan, terus apa lagi ya, ya mungkin tentang semualah hal-hal positif gitu ya. Aku rasanya sebenarnya kan apa ya, cara pandang itu yang akan diperluas melalui koneksi spiritual itu. Contohnya ternyata cinta itu luas ya pengertiannya, ternyata cinta itu luas sabarnya gitu ya. Cinta tidak bisa memilih, cinta tidak memandang siapapun, mau siapapun dia ya aku cinta gitu. Atau apalagi nih, ya mungkin adalah hal-hal yang kamu rasa ya selama ini pola pikir kamu ya yang kamu tahu ya itu yang kamu tahu, tapi ternyata pola pikir kamu itu bisa lebih luas loh. Cara pandangmu, mindsetmu bisa lebih luas. Makanya kamu bisa mencintai orang ya udah. Ya kalau cinta ya cinta, tanpa syarat, tanpa menuntut apa-apa. Ya walaupun berharap sebenarnya. Cuma ada beberapa kalian tuh levelnya kayak suka pasrah gitu. Pasrah pada Tuhan, pada semesta. Cuma ingat ya, sebaiknya jangan sekedar pasrah, tapi berserah gitu ya. Pasrah dengan berserah itu beda. Beda banget gitu. Ya mungkin lebih kayak berserah lah. Berserah itu kan menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Tapi tetap berusaha. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Mungkin yang bisa dilakukan sekarang memperbaiki diri ya memperbaiki diri. Supaya layak ya kamu dipersatukan dengan orang yang kamu inginkan gitu. Soalnya kan ya kamu kan punya keinginan, punya harapan nih. Seandainya aku sama dia tuh ya bersatulah, pada akhirnya menikahlah. Pengennya sih gitu ya. Kalau kamu mau Tuhan dan semesta mengabulkan doamu ya lakukan hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan. Kalau sekarang misalnya memperbaiki diri, ya lakukan itu supaya Tuhan jawab doamu. Ya, tuh. Oke. Ini kelihatan banget ya, kamu sangat sensitif.
emosional. Nih sekali keras banget gitu. Cuma memang yang ditakdirkan di hidup kamu ya, ini banyak ya mengaduk-ngaduk perasaanmu sebenarnya. Ya mulai dari gimana ya, dari keluarga, orang tua, teman, sahabat, terus apa, mantan, gebetan, rekan, siapapun yang pernah punya urusan ya, pokoknya ada nih orang masuk ke perjalanan takdirmu gitu. Ini memang ada saja menguras energimu, mengaduk-ngaduk perasaanmu, memancing emosimu gitu. Tapi kembali lagi, kenapa itu terjadi? Ya, coba lihat diri sendiri ya. Udah kayak gimana kamu handle dirimu selama ini? Udah kayak gimana kamu handle sensitifnya kamu itu? Udah kayak gimana kamu handle emosionalmu itu? Itu sih. Jadi jangan mudah terpancing ya. Jangan mudah teraduk-aduk oleh orang di sekitarmu. Ya memang sih, begitulah resiko orang sensitif ya. Tuh, aku juga sensitif kok. Aku tahu rasanya gitu kan. Cuma kembali lagi ke diri kita gitu. Kita yang kendalikan. Kayak, oh kalau keluarga, teman, entah siapa ya, berbuat ini berbuat itu, ya aku harus kendalikanlah perasaanku. Jangan mudah marah lah begitu ya, jangan mudah sensi lah begitu. Mungkin lebih kayak tenang ya, atau diam dulu. Lebih kayak ya tenanglah merespon sesuatu atau seseorang supaya semua baik-baik aja gitu ya. Oke. Ini aku ngerasa ada beberapa kalian kayak sering banget ya ngerasa sendiri. Padahal bisa aja itu cuma pikiranmu sendiri ya. Cuma perasaan sendiri. Kamu ini sebenarnya mau baik sama orang. Kamu mau baik sama keluarga, baik sama teman, baik sama siapa gitu ya. Tapi izinkan juga orang melakukan kebaikan ke kamu. Jadi jangan trust issue terus ya. Memang sih jangan mudah percaya sama orang. Tapi jangan juga trust issue banget gitu ya. Yang kebangetan itu gak enak. Jangan tenggelam di dalam pikiranmu sendiri, imajinasimu sendiri, halusinasimu sendiri ya. Jangan tenggelam di dalam hal kayak gitu. Apalagi kalau kamu ngerasa kamu harus lakukan sesuatu supaya ada perubahan gitu. Kalau diam aja nggak terjadi apa-apa ya. Diam aja nggak terjadi apa-apa. Pasrah aja nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi apa ya, lebih kayak aktif lah gitu ya. Ekspresikan yang kamu rasakan. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan. Bilang ya. Kalau ada yang mau diutarakan, utarakan. Butuh sesuatu, butuh seseorang, bilang. Pengen dimengerti, pengen dipahami, ya bilang gitu. Jadi ekspresikan. Jangan dipendam semua sendiri. Jangan tenggelam di dalam perasaanmu sendiri. Hati-hati loh dengan pikiran sendiri, perasaan sendiri. Ya kita bisa kayak bingung sendiri gitu kan. Itu. Jadi ibarat kata kayak ya ada sih hal-hal yang butuh keterbukaan. Kalau ada yang mau dibereskan, bereskan. Ada yang mau diselesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan gitu-gitu aja. Ya, segera ambil tindakan, segera ambil keputusan supaya hidup kamu ada perubahan, supaya ada peningkatan gitu. Sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.